Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها كاذبا إلى هلك فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا أن من واجباتنا تجاه ربنا حيث كنا مخطئين ليلا ونهارا أن نتوب إليه ليلا ونهارا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini oleh saudara kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Jumat kita duduk sejenak untuk menasihati diri kita masing-masing agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang taat kepada Penciptanya, yang selalu berbuat baik, senang berbuat baik, menjauhi keburukan. Dan semoga itulah hari-hari kita, biar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan tema meraih ampunan Allah. Ini adalah kesempatan yang baik. Secara umum kita memang manusia yang berlimpah kesalahan, dan Allah Ta'ala adalah Roh yang maha pengampun. Secara khusus ini adalah masa dekat Ramadan, di mana kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah, dan modal pertama mendekat kepada Allah adalah menyelesaikan urusan dengan Allah SWT. Menyelesaikan urusan itu adalah bertobat kepada Allah SWT. Hal pertama yang mendasari adalah hadis qudsi atau firman Allah di hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah Ta'ala yaqul. Rasul bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hai bani Adam, kalian itu selalu berbuat salah siang dan malam, dan saya mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, saya ampuni. Kata Allah, lau ataitani ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ataitani wastaghfartani ala ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai bani Adam, jika kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi isi dosa, dan kau datang kepadaku dan minta ampun kepadaku, maka aku datang engkau dengan sepenuh bumi isi ampunan. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa kita ini memang karakternya itu tukhti'una bil-laili wan-nahar, berbuat salah siang dan malam. Kalau kita rendah hati dan tidak teliti, bahkan di tengah perbuatan baik saja itu ada kesalahan. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada satupun yang selamat kita lakukan. Itu makanya salah satu klausul penting yang kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masukkan orang dan menikmati kelak di akhirat bukan karena amalnya, tapi karena rahmat. Karena kalau amalnya pasti banyak salahnya, di tengah kebaikan itu pun juga banyak salah. Dasarnya Allah menciptakan kita. Allah paling tahu tentang kita. Ini dasar pertama kita berdoa. Dasar kedua adalah rasa syukur kita kepada Allah dan adab kita kepada Allah. Allah menciptakan kita, dan kita bersyukur diciptakan jadi manusia, tidak jadi codol, tidak jadi tikus, dan tidak jadi yang lain. Karena ciptaan Allah ini jutaan, triliunan. Alhamdulillah kita jadi manusia. Kemudian dikasih kesempatan memimpin makhluk-makhluk yang lain di alam semesta semasa di dunia. Allah menciptakan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Allah pula yang memenuhi kebutuhan kita. Allah lengkapi semua kebutuhan kita. Bahkan Allah jalankan hidup ini, bahkan untuk hal yang kamu tidak pernah tahu bahwa itu berjalan. Hidup ini salah satu berjalan dengan anggota badan yang dijalani. Bahkan kita nggak pernah melihat kinerja dijalani. Tahunya tiba-tiba pokoknya kita bisa makan aja, terus bisa tidur, terus sehat, bisa lari, bisa nikah. Tapi nggak tahu ini kerja kompleks sekali jalan. Allah yang mencukupkan kita sih.
Allah cukupi semua kebutuhan. Ada nasi aja cukupi. Terus ada hewan yang bisa disembelih dan semuanya. Allah yang kemudian sejahterakan kita. Allah bimbing kita agar hidup kita baik. Makanya dikasih syariat, diatur agar tidak saling konflik di antara kami. Maka disuruh saling menghormati, saling menjaga keinginan, agar tidak konflik di antara mereka. Dan seterusnya. Tapi faktanya udah dihidupkan, dicukupi, dipenuhi kebutuhannya, dicukupi semua fasilitas, disediakan. Kita dikasih tugas kecil, mengambil peran sekecil-kecilnya agar kita bisa hidup dan agar kita bisa benar. Tapi faktanya benar pun kita tidak. Bahkan belajar aturan agamanya aja kita enggak. Kita kembali kepadanya aja kalau kepada. Suruh sujud sekenanya, suruh taat sekenanya. Kita lebih banyak mentaati keinginan kita sendiri, padahal dia nggak apa-apa. Bukan keinginan pencipta kita yang kita taati, keinginan diri kita yang kita turuti. Nah, adab kita kepada Allah yang telah melengkapi semua hidup itu, dan faktanya kita ternyata tidak bisa diraih, kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena Allah yang inginkan hidup kita itu baik. Makanya kalau salah disuruh minta maaf. Kalau Allah ingin adab seorang hamba, maka tidak ada satu pun yang di muka bumi ini bisa hidup. Setiap salah kalau diadab, tidak ada satu pun yang bisa hidup di muka. Allah berikan kesempatan agar dia memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kebajikan. Adab kita kepada Allah, kita akhirnya mau kembali kepada Allah. Yang ketiga dasarnya adalah, ini adalah kesempatan yang sangat baik kita semua dikasih kesempatan di bulan Rajab, semoga sampai Ramadan. Dan Ramadan adalah kesempatan bagi mukmin untuk memperbaiki kinerjanya dalam hidup. Saya nyebutnya memperbaiki kinerja dalam hidup. Karena hidup ini tidak gratis. Hidup ini ada aturannya. Kalau kita tidak mau diatur, silakan nanti akan merasakan. Hidup ini ada yang atur, karena ada yang menyediakan. Hidup ini dititahkan untuk taat kepada penciptanya. Itu namanya ibadah. Hidup ini disuruh berbuat baik. Dia belum ikut asal aman. Kita yang bikin konsep hidup yang aneh. Hidup ngumpulin. Kita tidak jauh ngumpulin. Jangan ngerjain yang tidak ditugaskan. Hidup ini disuruh berbuat baik. Tidak suruh ngumpulin. Kalau ngumpulin sebanyak-banyaknya, temannya di akhirat. Kalau mau istirahat seenak-enaknya di alam barzah. Itu konsepnya. Ini di dunia suruh berbuat baik. Jadi kinerja terbaik hidup itu kalau kita memproduksi amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan itu puncaknya di Ramadan. Tapi faktanya kita tidak tertarik untuk itu. Kita punya konsep hidup sendiri atas hawa nafsu atau atas ideologi yang masuk, yang mengintervensi di dunia. Maka dalam rangka memperbaiki kinerja itulah kita sudah berdoa. Semoga nanti pas Ramadan itu kesempatan kita memang mengalami puncak kinerja dalam hidup. Orang hidup yang memang akhirnya ada di visi hidup yang benar. Visi hidup yang benar adalah memproduksi amal soleh, beribadah kepada Rabb-Nya. Yang lain itu sos, strategi, bukan tujuan. Kita suruh nyari nafkah, itu bukan tujuan. Itu perintah Allah suruh nyari nafkah. Kita dikasih kesenangan oleh Allah tentang hal-hal yang bersifat dunia, tapi itu ujian. Jangan sampai akhirnya salah tujuan, salah target, salah visi. Nah, karena Ramadan itu memang didesain memperbaiki kinerja hidup. Dan ini bulan Rajab sesuai dengan tradisi para salafus saleh. Begitu mulai bulan Rajab, maka kinerja hidupnya
akan memperbaikinya untuk mencapai puncak kinerja hidup di rumahnya. Dan itu pintu gerbangnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau batu babun likulli abwabil khair. Taubat adalah pintu dari semua pintu kebajikan. Kullun yabda'u minat taubat. Semuanya bermula dari taubat. Nah, ada tiga hal itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim justru mendorong kita untuk taubat. Taubat adalah komitmen perubahan diri. Bukan nangis-nangisnya, itu mabuk emosi. Seorang hamba yang sayyidianya harus senang bertemu Ia, harus senang ikut jalan yang diatur sama penciptanya. Karena jalan yang diatur penciptanya ini demi kebajikannya. Akhirnya kita disuruh berbuat baik sama orang tua, itu demi kebajikanmu. Suruh ngurus anak-anak, itu demi kebajikannya. Suruh kerja yang halal, itu supaya kamu bahagia. Enggak, kita malah ngaco. Akhirnya malah gak bahagia. Apalagi kelak di akhirat. Maka akhirnya kita taubat. Kita komitmen mau berubah sesuai dengan yang Allah tetapkan. Logika, beragama itu logika, wajib. Justru kalau tidak beragama, paling tidak wajib. Makanya yang tidak beragama disebut jahiliyah. Itu tindakan bodoh. Pencipta ini mengatur hidup. Ada hukum syariat, ada hukum alam. Itu kalau kita ikuti, hidup bahagia. Dunia bahagia, di akhirat bahagia. Begitu kalau tidak ikuti, di dunia luar, di akhirat apa? Disuruh nikah, pakai akad, diatur, bahagia hidup. Nggak mau nikah, ruwet. Seketika langsung. Dubur berhansip, dubur bermertua. Konflik di keluarga, kan nggak ada konflik apa. Disuruh nyari rezeki yang halal, pasti bahagia. Kita sering tidak bisa membedain antara bahagia dan senang. Kita sering tidak bisa membedain antara kesejahteraan dengan keinginan. Agama menyuruh kita bahagia. Agama menyuruh kita hidup sejahtera. Justru untuk bahagia sejahtera, kau harus kendalikan keinginan. Kau kendalikan visi hidup. Nah, taubat itu kembali mau diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkomitmen. Aku minta ampun atas kesalahanku kemarin, dan aku sekarang memulai hidup baru di bawah naungan Siratal Mustaqim. Insya Allah, begitu kita mulai taubat, maka keberlimpahan akan terjadi. Maka dengan izin Allah, yang pertama, semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, kalau kita serius, selera kita tumbuh baik. Yang jadi masalah kita hari ini itu adalah antara ideologi dia sebagai mukmin yang akhirnya mendorong dia wajib taat, bahkan takut tidak taat, tapi diam-diam seleranya nggak mendukung, emosinya nggak dukung, taat tapi nggak senang taat. Kalau taat tuh berat. Di masjid itu kayak dihukum, kepanasan. Dan gaple 4 jam kuat. Di masjid 4 jam kayak orang kepanasan. Setengah jam aja kayak orang kesehatan. Jadi antara keinginan taat dengan ideologi dengan seleranya nggak nyambung. Perang batin setiap hari. Mau sholat berat, nggak sholat takut dosa. Itu jadi masalah. Mau ngaji berat, nggak ngaji, entar gimana? Mau makan halal kurang banyak, kau mau haram, entar gimana? Itu jadi. Nah, dengan taubat, selera kita akhirnya apa? Kita hanya nyaman kalau halal, dan kita bertahan. Yang jadi masalah, kalau nggak berani bertahan, aku hanya mau halal dan bertahan. Aku hanya mau hidup benar dan aku bertahan. Terus hidup ini tentang apa yang kau pikirkan. Begitu kita pikirkan gitu, ya kita nggak akan pusing. Bahwa aku di masjid, dan aku bahagia. Aku ikut taklim, aku bahagia. Aku hidup benar, aku bahagia. Engkau ngomong apa, nggak usah. Tetangga ngomong apa, nggak usah.
Karena hidup bukan tentang omongan orang. Nah, dengan taubat dan semoga Allah ampuni dosa kita itu, kita akan terbentuk selera yang baik. Ini maksudnya kalimat umat rujuk. Mansaratu hasanatul wasat saya itu bahwa berdasarkan perbuatan baik ini membuat dia bahagia, dan perbuatan buruk membuat dia sedih, dia mulia. Karena itu membuat kita akan senang sekali berbuat. Zayyin qulubana bil iman. Ya Allah, hiasi hati kami dengan ini fadilah. Fadilah ketiga, sebagaimana yang tadi disampaikan di firman Allah SWT, Nuh, justru taubat itu pembuka rahmatnya Allah. Aslinya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Artinya ia akan memberikan rahmat pada hambanya. Orang mukmin dengan rahimnya, orang mukmin dan kafir dengan rahmannya. Tapi kita lah yang menutupi rahmat. Ibarat aslinya kita itu dikasih hujan, tapi kita mayungin terus, jadi nggak pernah kena air hujan. Dan tutup itu namanya dosa. Maka insya Allah kalau kita bertaubat, hijab itu hilang. Itulah isyarat dari surat Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin yaj'alakum jannatin yaj'alakum anhara. Minta ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan kamu air berlimpah. Allah beri kalian harta, Allah beri kalian anak-anak, dan seterusnya. Keberlimpahan melimpah bagi hamba-hamba yang Allah lebih tahu tentang ciptaannya ini dari siapapun dan kamu pribadi, termasuk kita. Istirahatan, gak usah tahu tentang hidup, ikuti penciptaan. Kalau kita punya keinginan kesenangan, pastikan sejalan dengan penciptaan. Itu mirip anak kecil. Anak kecil tidak tahu apa-apa, yang paling tahu ibunya. Dikasih pakaian pas, ikuti aja ibunya. Kalau anak kecil sok tahu, maka dia pakai baju bapaknya, atau dimaksa ke Jalan Sudirman bukan berduit, justru akan diculik orang. Itulah hidup. Jadi agama mustahil. Karena agama ini datang bukan untuk menyengsarakan manusia. Agama ini datang untuk membuat manusia bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini kata Allah. Katakan rahmat dan karunia-Nya maka berbahagia. La ta'aha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Kami tidak tentang Al-Quran untuk menyusahkan kamu, membuatmu celaka. Illa dzikra liman yakhsha. Ini peringatan, ini bimbingan bagi yang takut kepada Allah. Jadi kita bersyukur dibimbing oleh pencipta kita, disediakan semua halnya, dicukupi semua. Kalau ada apa-apa suruh lapor. Tapi faktanya kita banyak salah, maka kita tetap berdoa. Sebagai seorang hamba Allah yang tahu diri, kembali kepadanya. Dan insya Allah akan baik. Demikian kita semua. Semoga menginspirasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa ana wa alim wa astaghfiru innahu huwal ghafur. متقين ومحاسبين إلا تتقوا الله وبالشكر تمرة لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله وأطيعوا لعلكم ترحمون. وأمرنا سبحانه وتعالى صلى وسلم على نبينا محمد فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلي ومن خير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات اغفر لنا ولجميعهم كما ربنا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقوى خير زكاها وخير القيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصرف لنا شأننا كله وجدنا من اسمك العين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والدعاء والمجاهدين في غزة وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على اليهود والنصارى الذين دابروا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وحسن الله وقل شوكتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان ووفقنا واغفر المسلمين في كل مكان ووفقنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. سلمني إلى رمضان سلمنا إلى رمضان سلمنا إلى رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.